Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya Arika dari Fakultas Kesehatan Universitas Hamzah Madi. Yang saya ingin tanyakan kan sekarang banyak sekali marak obat-obatan yang digunakan secara kimia. Nah, menurut Islam, bagaimana cara kita mengobati diri kita baik secara lahir atau khususnya secara batin? Apa saja yang perlu kita terapkan pada diri kita menurut pandangan Islam, cara pengobatan Islam secara Islami. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus, apalagi ditanyakan oleh yang memang berkecimpung dan bergelut di bidangnya, yaitu tentang pengobatan. Pengobatan ini sebenarnya ya, yang saudari pelajari ini sebenarnya akarnya akar Islami. Kenapa saya katakan demikian? Apa yang dipelajari di farmasi, di dunia medis inilah, pokoknya dunia kesehatan, dunia kedokteran barat, ya atau dunia kedokteran modern, itu sesungguhnya merupakan pengembangan daripada pengobatan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian dikembangkan oleh para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Ini harus disadari ini. Suka tidak suka mereka yang non-muslim, ini fakta. Yang mencetuskan kedokteran pertama itu namanya Imam Ibnu Sina. Dan nama beliau saya yakin tidak asing. Ibnu Sina ini adalah seorang ilmuwan muslim, pemikir muslim yang menghimpun satu kitab yang luar biasa, judulnya Qanunut Tibb, Undang-Undang Kedokteran. Itu sudah berabad-abad lalu. Ya, itulah yang dipelajari, dan tidak hanya kedokteran, sesungguhnya banyak ilmu yang sesungguhnya umat Islam yang menemukan, umat Islam yang mencetuskan, hanya saja pengembangannya yang lebih ditangani oleh orang-orang barat. Mungkin waktunya lebih longgar atau barangkali alat-alat fasilitasnya lebih lengkap, sehingga pengembangannya menjadi lebih baik. Termasuk pengobatan ini. Di dalam Islam sendiri sesungguhnya sudah diajarkan, Rasulullah SAW banyak memberikan resep-resep yang sifatnya tradisional. Hanya saja memang satu hal yang kita barangkali cukup prihatinkan, pengobatan-pengobatan yang disebut dengan Tibbun Nabawi kurang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan, ya, termasuk para ahli medis itu sendiri. Padahal kalau dikembangkan juga, maka sesungguhnya akan jauh lebih aman daripada pengobatan-pengobatan barat yang serba menggunakan alat zat-zat kimia. Berbicara halal haram, selama tidak mengandung bahan-bahan yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, maka tetap halal. Apalagi dengan niat kebaikan, yaitu untuk menyembuhkan orang dari penyakit, manusia maupun binatang dari penyakit. Jika ada bahan yang haram, misalnya mengandung babi, mengandung khamr misalnya, atau narkoba dan ya semacam itulah, misalnya mengandung babi yang umum dipersoalkan lah, yang misalnya ketika ramai vaksin itu mengandung imunisasi anak itu mengandung babi dan seterusnya, itu kan sempat ramai, dan beberapa obat lain juga. Itu pun di dalam Islam sesungguhnya ada kelonggaran diberikan, yaitu namun dengan catatan darurah ini apa maksudnya? Tidak ada ditemukan obat lain atau vaksin lain, kemudian apabila tidak digunakan vaksin itu maka terancam nyawa, namanya darurat. Jika benar tidak ada obat lain, dan apabila tidak digunakan obat tersebut yang mengandung sesuatu yang haram itu, apabila tidak digunakan maka terancam nyawa, maka dalam Islam itu halal dilakukan, halal dikonsumsi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Namun saran dan rekomendasi kita kepada para ilmuwan tak terkecuali kepada Anda yang bertanya, karena Anda sudah berkomitmen untuk bergelut di bidang ini ya, di bidang farmasi ya, meracik obat. Silahkan Anda kaji, Anda punya kapasitas, punya otoritas, ya, punya fasilitas juga, ada ilmunya. Silahkan dikembangkan, coba siapa tahu Anda justru mampu menawarkan pengobatan yang betul-betul pengembangan daripada apa yang diresepkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.